selamat datang di channel Adlian Ceviza. Kali ini kita akan melakukan perkuliahan tentang interface output PWM bersama saya Adlian Ceviza. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian dari timer ataupun counter. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan prinsip kerja dari PWM. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan fungsi antarmuka PWM pada microcontroller. Yang keempat, peserta didik mampu membuat rangkaian dan memprogram antarmuka PWM pada microcontroller. Yang pertama kita bahas adalah timer ataupun counter. Timer atau counter adalah seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller, sehingga microcontroller bisa membaca kondisi pencacah, dan bila diperlukan microcontroller dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut. Saat sinyal clock yang diberikan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pencacah akan memberikan sinyal overflow atau limpahan. Limpahan pencacah ini dicetak dalam suatu register. Timer pada dasarnya hanya menghitung pulsa clock. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut sama dengan frekuensi kristal yang dipasang atau dan dapat diperlambat menggunakan prescaler pada faktor 864.256 atau 1024. Sinyal clock yang diberikan ke pencacah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sinyal clock dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui besarnya pencacah bekerja sebagai timer atau pewaktu, karena kondisi pencacah tersebut setara dengan waktu yang bisa ditentukan secara pasti. Yang kedua, sinyal clock dengan frekuensi yang bisa bervariasi, pencacah bekerja sebagai counter ataupun pencacah. Kondisi pencacah tersebut menyatakan banyaknya pulsa clock yang sudah diterima. Nah, sekarang kita lihat timer ataupun counter 8 bit. Timer ataupun counter 0 pada timer atau counter 2 adalah timer ataupun counter 8 bit yang mempunyai multifungsi fitur-fitur berikut. Yang pertama, counter satu kanal. Yang kedua, timer dinolkan pada match compare atau auto record. Yang ketiga, gauge free fase correct pulse width modulator atau PWM. Yang keempat, frekuensi generator. Yang kelima, 10 bit clock prescaler. Yang keenam, interupsi timer yang disebabkan time overflow dan compare match. Nah, register pada timer 8 bit adalah register TCNT atau timer counter register, berfungsi sebagai register pencacah dari 0 sampai nilai maksimum yang kita tentukan. Yang kedua, register TCCR, timer counter control register, berfungsi untuk mengatur mode operasi timer atau counter. Yang ketiga, register TIMSK atau timer counter interrupt mask register, berfungsi untuk memilih timer counter mana yang aktif. Register TIFR, timer counter interrupt flag register, berfungsi untuk mengatur adanya interupsi akibat aplikasi timer atau counter. Register OC output compare, berfungsi untuk menyimpan nilai pembanding dengan nilai pada register TCNT. Nah, timer counter 8 bit ini dapat menghitung maksimal hingga 255 hitungan, di mana periode setiap hitungan atau clocknya tergantung dari settingan prescalernya. Lanjut kita bahas mode-mode operasi timer. Ada mode normal. Timer digunakan untuk menghitung saja, membuat delay, menghitung selang waktu. Yang kedua ada namanya mode PWM, mode pass correct, memberikan bentuk gelombang pass correct PWM resolusi tinggi. Model pass correct PWM berdasarkan operasi dual scope. Counter menghitung berulang-ulang dari bottom ke max dan dari max ke bottom.
CTC, Clear Time on Compare Match. Pada mode CTC, nilai timer yang ada pada TCNTN akan dinolkan jika TCNTN sudah lama dengan nilai yang ada pada register OCRN. Sebelumnya, OCR di-set dulu karena timer 0 dan 2 maksimumnya adalah 255. Maka rank OCR adalah 0 sampai 255. Fast PWM memberikan pulsa PWM frekuensi tinggi. Fast PWM berbeda dengan model PWM lainnya. Fast PWM berdasarkan operasi single slot. Counter menghitung dari bottom hingga tepi, kemudian kembali lagi menghitung berasal dari bottom. Sekarang kita lihat timer ataupun counter pada 16 bit. Dengan register yang aktif adalah TCNT1. Timer counter register digunakan untuk menyimpan nilai timer yang diinginkan, yang dibagi dua, yaitu TCNT1A dan TCNT1I. Yang kedua TIMSK dan TIFR, Timer Interrupt Mask Register dan Timer Interrupt Flag Register, yang digunakan untuk mengendalikan interrupt mana yang diaktifkan dan dengan cara melakukan pengaturan pada TIMSK dan untuk mengetahui interrupt mana yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita bahas tentang PWM. PWM adalah, atau yang biasa disebut pulse width modulation, adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitude dan frekuensi yang tetap. Satu siklus pulsa merupakan kondisi high kemudian berada di zona transisi ke kondisi low. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum termodulasi. Duty cycle merupakan representasi dari kondisi logika high dalam suatu periode sinyal dan dinyatakan dalam bentuk persen dengan rank 0 sampai 100%. Sebagai contoh, jika sinyal berada dalam kondisi high terus menerus, artinya memiliki duty cycle sebesar 100%. Jika waktu sinyal keadaan high sama dengan kondisi low, maka sinyal mempunyai duty cycle sebesar 50%. Nah, untuk membandingkan terhadap tegangan DC, PWM memiliki 3 metode operasi. Yang pertama, invert mode, yang kedua, non-invert mode, yang ketiga, thermal mode. Aplikasi penggunaan PWM biasanya ditemui pada pengaturan kecepatan motor DC, pengaturan kecerahan pada LED, dan pengaturan sudut pada motor servo. Nah, inverter mode itu adalah, pada mode inverter ini, jika nilai sinyal lebih besar dari nilai titik pembanding, maka output yang diset high sebesar 5 volt, dan sebaliknya jika nilai sinyal lebih kecil maka output akan diset pada nilai low atau 0 volt, seperti pada sebuah gelombang yang sinyal PWM. Nah, yang kedua, non-invert mode. Pada mode non-invert ini, output akan bernilai high atau 5 volt jika titik pembanding atau compare level lebih besar daripada nilai sinyal, dan sebaliknya jika nilai low pada titik pembanding lebih kecil dari nilai sinyal yang diberikan. Terakhir ada thumb mode. Pada mode thumb, output akan beralih dari nilai high 5 ke nilai low atau 0 volt jika titik pembanding sesuai, dan sebaliknya beralih dari nilai low ke high. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang PWM, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.